Dililit banyak masalah terkait banyaknya laporan dari para mantan pasiennya, Guntur Bumi atau UGB nyatanya harus dihadapkan juga pada masalah lain. Heboh di dunia maya karena hadirnya sebuah video yang seolah-olah melibatkan UGB dalam sebuah kasus pencurian emas di Kalimantan. Lalu apa tanggapan dari pihak UGB? Benarkah laporan itu ternyata tidak ada? Dan video yang beredar itu pun tidak. Nona R mencoba. Pendapat kami adalah melakukan sensasi lah. Jadi seolah kita sudah dihukum oleh publik. Ini sekali saya tekankan pada teman-teman, kalau mantan pasien memang merasa dirugikan, kami sudah mulai dari menerima kuasa pertama, hari kan kantor kami terbuka. Mereka datang bawa bukti bahwa mereka dirugikan, dan memang kita dengan sukarela akan membantu mengakomodir permintaan mereka. Bukan show kemana-mana gitu loh. R yang dari awal muncul dengan pengakuannya telah dilecehkan secara seksual kini membawa laporannya ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebelumnya, R telah mendatangi pula Komnas Perempuan. Lalu mengapa R dan sang ibu melapor ke LPSK? Benarkah R merasa terancam karena diteror melalui SMS dan telepon? Sehari pas lapor itu udah ada SMS yang memancing, terus telepon juga yang memancing, dan aku nggak ladenin di situ. Kemudian beberapa hari kemudian SMS lagi bilang saya ini penipu lah, cari sensasi. Aku nggak nyebut nama UGB gitu. Aku juga nggak menuduh dia gitu kan, cuman kan hak aku dong untuk mendapatkan perlindungan. Ada sisi pengancaman. Sebenarnya siapa yang ngancam? Dia bilang ada SMS mungkin. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Yang mengintimidasi. Coba buktikan. SMS itu memang dari pihak kami, dari pihak UGB. Tidak, saya nyatakan tidak. Kan aku nggak nyebutin si A, si B. Aku kan cuma minta perlindungan kan dari SMS yang membuat aku jadi resah gitu. Menuding R hanya ingin mencari sensasi dan merupakan upaya dari R untuk menggiring opini publik agar UGB di posisi orang yang bersalah, pihak UGB pun membeberkan fakta lain. Lantas, benarkah laporan R kepada Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya tindakan pelecehan seksual ternyata ditolak penyidik Polda Metro Jaya? Udah jelas-jelas saya ada pendaftarannya, bukti pendaftarannya ada 2011 bulan April ya. Itu kan ada. Dia bilang bukan mantan pasiennya. Harusnya lihat dong bukti saya ini ada air, ada minyak wangi, ada obat gitu kan. Ada pendaftaran, apa mungkin dia bisa mengelak? Kalau saya untuk kebenaran saya sampai dimanapun tidak akan gentar dan tidak akan takut karena saya dalam kebenaran dan Allah pun akan bersama saya. Sementara itu, mantan pasien lain dari UGB muncul dengan laporan tentang dugaan penipuan, penistaan agama, dan pemerasan. Seperti apa kasus yang dialami SP, wanita keturunan India yang mengaku telah mengalami penistaan agama? Benarkah SP pun mengalami pemerasan uang senilai kurang lebih 35 juta rupiah? Modus dari UGB itu semua sudah tahu. Tapi ada khusus terhadap salah satu klien kami ini. Kita pakai inisial SP, ya, Ibu SP ini dalam satu momentum, ya, setelah mengalami proses di antara tanda kutip pengobatan ini selama 4,5 bulan, beliau menanyakan kok sudah 4,5 bulan saya berobat kepada UGB, saya tidak mengalami kemajuan kesehatan saya. Ya, dalam arti tidak ada pengaruh sama sekali. JB bilang, ya sedekah lu kurang apa-apa gitu. Oleh karena itu adalah mahar domba, ya harganya 38 juta sekian. 30
3.500.000. Nah, ibu ini kan menyatakan bahwa saya seorang vegetarian. Ya, dari situlah diketahui ibu ini non-muslim, bukan penganut agama mayoritas. Karena beliau ini adalah keturunan India. Jadi dinyatakan oleh UGB, ya karena itu Anda bukan anggota dari agama mayoritas, Anda tidak sembuh-sembuh. Jadi saya harus baiat Anda sebagai muslim, baiat Anda sebagai muslim, sehingga dibaiat ya gitu ya. Nah, keadaan ini karena beliau ini dari kecil ada penganut agama minoritas Hindu. Nah, baiat yang dilakukan tersebut menimbulkan trauma psikis yang sampai saat ini dialami oleh mereka. Makanya kamu nggak sembuh-sembuh. Ya, karena ada suatu momentum waktu dia itu kan diminta makan daging korban atau dia bilang saya vegetarian. Karena vegetarian, karena itu you bukan agama mayoritas you makanya nggak sembuh-sembuh gitu. Ini selain penistaan penyalahgunaan agama juga. Dililit banyak masalah terkait banyaknya laporan dari para mantan pasiennya, Guntur Bumi atau UGB nyatanya harus dihadapkan juga pada masalah lain. Heboh di dunia maya karena hadirnya sebuah video yang seolah-olah melibatkan UGB dalam sebuah kasus pencurian emas di Kalimantan. Lalu apa tanggapan dari pihak UGB? Benarkah laporan itu ternyata tidak ada? Dan video yang beredar itu pun tidak ada fakta hukumnya. Jadi berdasarkan klarifikasi dan fakta yang dijelaskan oleh Ustadz Guntur Bumi kepada kami selaku tim kuasa hukum dari DPP HAMI itu menjelaskan bahwa secara fakta hukum tidak ada laporan polisi mengenai tindak pidana perkara yang dimaksudkan, yaitu tindak pidana pencurian atau dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 362 KUHP. Video rekaman yang disiarkan di media mengenai adanya proses interogasi kepada Ustadz Guntur Bumi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di satu tempat yang dimaksud yaitu di bandara, itu tidak ada faktanya. Karena Ustadz Guntur Bumi secara langsung menyampaikan pada kami tim kuasa hukum bahwa tidak ada peristiwa yang dimaksud. Kalau yang namanya pencurian, barang ini adanya di UGB. Bukan kemudian barang ini adanya di yang meneriak atau yang menyatakan emas saya ini dulu dicuri. Lebih lanjut terkait video yang telah beredar di dunia maya, mengapa pihak UGB menilai telah ada pihak tak bertanggung jawab yang hanya ingin menjatuhkan UGB? Ustadz Guntur Bumi adalah seorang public figure yang bisa siapa saja. Seperti pada kesempatan ini kami berbicara depan media seperti ini, ada orang mengambil bahwa kami melakukan suatu tindakan yang memalukan orang lain, itu bisa saja dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemana sebenarnya UGB selama ini? Mengapa di tengah gempuran banyaknya masalah dan laporan kepadanya, UGB justru menghilang bak ditelan bumi? Mengapa UGB tak berani muncul sendiri untuk menjawab semua laporan tentang dirinya? Benarkah UGB dinilai takut dan hanya berlindung di balik para pengacaranya yang berlapis-lapis? Hari ini saya baru selesai dari rumah UGB. Artinya yang selama ini digembar-gemborkan bahwa pihak UGB tidak ada di rumah. Terus kemudian ada juga semalam yang mengatakan kepada saya, "Bang, bener nggak UGB ada di Serang? Bener nggak ada di Banten?" Itu saya klarifikasi bahwa hal-hal itu tidak benar. Ketika memang kalau ke pesantren yang ada di Cijeruk, iya, karena secara manajemen, secara struktur organisasi yang bersangkutan itu adalah klien kami ini, UGB ini adalah sebagai ketua yayasan.
kalau dikatakan UGB itu tidak bisa ditemui atau rumahnya itu kemudian ada yang bilang dijual lah, ada yang bilang di apa, itu nggak benar sama sekali. Itu. Jadi kondisinya baik-baik saja. Toh pun tadi malam saya makan malam sama-sama dia di salah satu mall di Jakarta